Mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis pertama, bab al-wasiyah bin nisa, nasihat kepada para wanita, yang telah kita dahului dengan mempelajari dua buah ayat terdapat dalam dua buah surat. Hadis pertamanya adalah berbunyi lengkapnya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang adalah dia beriman kepada Allah dan hari yang akhir, fala yu'zi jarahu, fala maka la jangan dia yu'zi, jangan dia menyakiti jarahu, tetangganya. Wastausu bin nisa, dan pergaulilah olehmu wanita dengan baik, khairan. Fa innahunna, karena sesungguhnya mereka, khuliqna, mereka itu diciptakan, min dila, dari tulang rusuk, dila. Wa inna a'waja syai'in fid dila, dan sesungguhnya a'waj, yang paling bengkok, sesuatu yang paling bengkok daripada dila, daripada tulang rusuk adalah a'lahu, yang paling atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kisartahu, jika engkau berusaha untuk meluruskannya, kasartahu, engkau bisa mematahkannya. Wa in taraktahu, dan jika engkau membiarkannya bengkok, lam yazal a'waj, maka dia akan selalu dalam keadaan bengkok. Fastausu bin nisa khair, untuk itu pergaulilah wanita dengan kebijakan atau dengan kebaikan. Itu hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5185. Baik, mari kita pahami. Dalam pelajaran kita yang lalu-lalu telah kita pahami dari buah ayat yang di atas, lebih-lebih kepada para suami, agar mereka berbuat ma'ruf kepada istri, memperhatikannya, dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada para istri. Bahkan jika hendak menceraikan pun, ceraikan dengan baik. Jika hendak rujuk pula dengan baik. Jika dia menafkahi, jika dia menyusui anak laki-laki karena sudah cerai, maka tetap dia diberi pasangan hidup. Begitu ajaran Islam untuk berbuat baik kepada kaum wanita, bagi para suami. Kalau bagi anak sudah jelas kewajiban. Ini arahnya kepada suami ini. Arahnya kepada suami dalam kehidupan rumah tangga. Bukan arahnya kepada anak terhadap ibu, tapi adalah terhadap
suami kepada istri. Sedikit sebelum kita masuk ke sini. Semenjak seorang perempuan dinikahkan oleh ayahnya atau walinya dengan seorang laki-laki, yang disebut dengan proses ijab kabul, karena yang menikahkan itu kan bukan perempuan sendiri. Perempuan tidak boleh menikahkan diri sendiri. Dia harus dinikahkan oleh ayah atau walinya. Sebab selama ini dia di bawah tanggung jawab, di bawah pemeliharaan, penjagaan, asuhan dan didikan seorang laki-laki yang bernama ayah atau wali. Nah, ketika dia menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki, maka ketika itu telah mengalihkan, dia telah mengalihkan tanggung jawab kepada seorang laki-laki. Juga termasuk mengalihkan segala-galanya, termasuk hak ketaatannya kepada laki-laki itu. Bahkan telah beralih hak patuhnya kepada orang tuanya, kepada suami. Itulah makanya kaum bapak yang punya anak-anak perempuan, jangan sembarang nikahkan dengan laki-laki, dan jangan biarkan perempuan itu saja mencari laki, karena itu penyerahan, ya. Bukan tidak boleh dia mencari suami, tapi jangan biarkan dia sendirian, dia sulit mempertimbangkannya. Karena masalahnya bukan masalah pacaran, masalah membangun sebuah rumah tangga. Hebat kan beralih. Anak yang selama ini diasuh, dibesarkan oleh orang tuanya sampai dia gadis, tiba-tiba beralih. Yang terberat kata orang, si ayah yang melepaskan anak gadisnya, karena ayah tidak bisa apa-apa lagi terhadap anak gadisnya. Begitulah kami ini. Nah, bagi suami atau bagi orang yang diserahkan kepadanya anak perempuan lain dengan ijab akad nikah, ijab kabul, diterimanya, itu sebenarnya itu dia sudah memikul suatu tanggung jawab yang luar biasa. Kalau bahasa awak, anak gadis hurang dia giano kawak ke kami laki-laki. Maka senang susahnya si perempuan sudah berada di bawah tanggung jawab laki-laki. Kepada laki-laki inilah dinasihatkan, laki-laki yang orang asing. Mula-mula laki-laki itu kan orang asing baginya tuh, orang lain, tidak ada hubungan apa-apa. Lalu dipercayakan oleh orang tuanya agar anak gadisnya diperhatikan, dijaga, dipelihara, dirawat, dan dipenuhi kebutuhannya. Sebagai konsekuensi dia telah menyerahkan diri. Nah, kepada laki-laki yang menerima tanggung jawab inilah diarahkan gaji. Istausu bin nisa, berlaku baik dan lemah lembutlah kepada wanita. Jadi itu cerita cirit-cirit senang melihat. Biarlah kalau ibu lagi ke sini menghadap tidak masalah. Nah, tetangga bu, kita dulu juga begitu. Ibu-ibu kan dulu juga begitu. Bapak juga begitu dulu, sama kan. Cuma dulu kita kan patuh-patuh saja, mau-mau saja kan.
Nah, kepada laki-laki yang kepadanya telah diserahkan seorang perempuan di bawah tanggung jawabnya, dia kepalanya, hak taat pun telah beralih daripada orang tua kepada suami. Dan andaikan bolehlah manusia itu sujud kepada manusia, maka yang pertama kali disuruh sujud istri kepada suami, karena hak taat. Karena begitu besar hak suami atas istri, sebab dia sudah berubah menjadi penanggung jawab. Ini laki-laki punya kerjanya. Laki-laki ini. Nah, di sini diawali sini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Yang pertama dulu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fala maka jangan dia yu'dhi, menyakiti jarahu, tetangganya. Kenapa dikaitkan kehidupan bertetangga dengan iman kepada Allah dan hari akhir? Jibril, kata Nabi, selalu memesankan dan menasihatkan kepada Nabi untuk berbuat baik dengan tetangga. Sehingga kata Nabi dalam sebuah riwayat, seakan-akan tetangga itu orang yang paling berhak pula mewarisi. Ya, seakan-akan tetangga itu adalah orang yang berhak pula mewarisi, menjadi warisan. Karena begitu pentingnya memperhatikan kehidupan bertetangga. Karena orang terdekat dengan kita adalah tetangga, bukan sanak saudara, bukan pemilih handatolan, tetangga. Ada apa-apanya tetangga nomor satu. Jadi kata orang bijak-bijak, jika Anda mencari rumah, jika bikin rumah, jika beli tanah, berarti ketika itu Anda memilih dengan siapa Anda bertetangga. Nah, sebelum membangun rumah, lihatlah siapa tetangganya. Karena tetangga itu adalah bagaikan saudara, orang terdekat dengan kita. Celakalah orang yang mendapat tetangga yang buruk, namanya tetangga jelek. Ajarus su', tetangga yang buruk laku. Dikaitkan dengan iman kepada Allah. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia pasti tidak ingin menyakiti tetangganya dengan berbagai macam apapun bentuk caranya. Karena imanlah yang bisa mencegah itu. Nah, kita ambil contoh. Tetangga itu kadang-kadang saking percaya kepada kita, kunci rumah serahkan kepada kita. Kunci rumah, anak-anak, ya kan? Bahkan sudah dianggapnya saudara, ada apa-apa. Coba kalau tidak beriman, tetangga tidak di rumah, diam-diam apa yang diambilnya, apa yang dikurangnya, apa yang dirusaknya, atau diganggunya, tidak nyaman. Kita sering di rumah, tetangga sering pergi. Kalau tidak ada iman, orang yang percaya sama kita bisa kita khianati. Titipnya rumahnya. Kau pulang, udah kau tolong saya kunci kinyot. Kalau dikotu kunci itu. Nah, kalau ada apa-apa, kalau ada yang kurang, ambil saya sebelah sini kawan. Pernah merasakan tetangga itu enggak? Ambil saya sebelah nih, kurang. Ya. Mau bayi agak seminggu. Minta tolong sekuni untuk pintu pagar, pintu rumah, ada apa-apa sebelah. Atau selesai anak-anak lalu di sebelah, itu tetangganya yang baik begitu. Percaya orang sama kita khianati. Ya, orang kalau betul-betul beriman kepada Allah, dia tidak akan mengganggu, tidak akan mengusik tetangga. Justru dia berbuat baik kepada tetangga. Tapi kalau orang tidak beriman, orang yang khianat kan orang yang percaya, enggak?
Yang berkhianat itu siapa? Orang yang dipercayai. Orang yang tidak dipercayai tidak berkhianat karena tidak pernah dipercayai. Khianat dia. Mengganggu, dia menyakiti dia. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia sering menyakiti tetangga. Sampahlah, perkara batasan lah, perkara jemuran lah, perkara anak-anak lah, perkara musi hingar-bingar lah, perkara ayam, iti, anjing lah, banyak masalah. Banyak masalah. Perkara air comberan, air apa namanya, air pelimbahan lah namanya. Kita mengalami itu karena masing-masing kita bertetangga. Carilah tetangga yang beriman, karena dia akan menjadikan kita sebagai saudaranya sesama iman. Jikalau ingin bikin rumah, carilah dulu mana rumah akan didekatkan. Sebab yang berpengaruh kepada kita salah satunya lingkungan. Siapa yang mendapati lingkungan yang baik, tempat yang baik, tetangga yang baik, berarti dia telah sepertiga dunia dapat baginya. Dia mendapat lingkungan yang baik, tetangga yang baik. Aman dia, itu sudah sepertiga dunia untuknya. Namanya amin fi sirbi, dia aman di keluarga dan lingkungannya. Syukuri itu. Jangan sebalah la ilaha illallah la ilaha rumah pun tak dapat aman, itulah luar biasa. Payah mencari lingkungan. Belum lagi pergaulan anak-anak. Anak-anak kita bergaul. Kalau baiklah tetangga ini sampai besar, anak-anaknya rukun dan damai. Rukun dan damai. Maka dikaitkan dengan iman kepada Allah dan iman kepada akhirat. Karena yang mendorong orang beriman itu berbuat baik adalah imannya. Tak lebih tak kurang, tak singguang, tak lintuang, tak sia. Orang beriman itu memaafkan saja, biarlah. Anukan dan sanakwa. Ini dan sanakwa. Jadi masuk nakatire. Gitu. Nah, yang bertetangga itu bukan laki-laki. Yang bertetangga adalah ibu-ibu. Kami laki-laki tidak ada bertetangga. Yang bertetangga adalah ibu-ibu, perempuan-perempuan. Kami hanya mendukung-dukung saja. Nurut saja. Cekak orang sebelah sekitar cekak. Ini nasihat bertetangga itu sebenarnya kepada ibu-ibu. Laki-laki kadang-kadang di rumah, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang pergi sore, pergi keluar, pulang malam. Ini ibu-ibu. Ibu-ibu ini tergantung daripada lakinya. Ya kan? Ibu-ibu tergantung suaminya. Untuk itu istausu. Hai para suami, baru kita masuk kajinya. Hai para suami, istausu. Di sini kita terjemahkan istausu adalah pergauliah wanita itu dengan baik, dengan cara nasihati dia, wasiati dia. Perempuan itu. Ini beralih kepada laki-laki ini. Karena laki-laki yang disuruh. Sebab laki-laki pengayomnya, pelindungnya, penjaganya, pemerhatinya, pengasuh. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, pengurus, pemimpin yang memperhatikan tanggung jawab terhadap istri. Kenapa perintah khusus ini kepada laki-lakinya? Gini. Wanita itu gini dia, kata Nabi.
Karena sesungguhnya mereka diciptakan min dila, daripada tulang rusuk. Bukan wanita sekarang. Asal muasal wanita itu dulu dari tulang rusuk, itu Hawa. Ada Hawa. Ada yang memahami hakiki. Tahu hakiki? Sebenar-benar penciptaan Hawa diambil daripada tulang rusuk Nabi Adam. Hakiki namanya. Ya. Penciptaan Hawa kalau di kita kan ditambah dengan Siti Hawa. Itu tambah Siti Hawa. Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Fatimah, Siti Aisyah. Dapat tambah ya. Hawa. Ulama-ulama yang memahami hakiki, mereka memahami apa adanya. Itu Hawa memang dicipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Bagaimana prosesnya Allah yang tahu. Itu satu. Itu tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkoknya yang paling atas, paling atas. Yang kedua, memahami bukan hakiki, tapi ini gambaran. Majazi namanya. Sebagai gambaran atau kiasan tentang kebengkokan wanita. Bukan wanita bengkok. Yang perlu diluruskan. Tapi hati-hati dalam meluruskannya. Nah, patah nih kok. Nah, durang Minang lah do kajinya do. Nya mantang-mantang lunak ndak mau disudu benar do. Mantang-mantang lunak jangan disudu. Hati-hati ini. Dia bengkok, tetapi jangan biarkan bengkok. Cuma jangan dikerasi nanti patah. Ini laki-laki disuruh betul-betul hati-hati, lambat-lambat, waspada, sabar, telaten dalam mendidik, mengasuh, mengarahkan istrinya. Apalagi salah satu apalagi dengan tetang sabar selawama. Sabar ada pagohnya, antu jangan kuat. Laki-laki. Dua makna ini. Makna pertama, fa innahunna khuliqna min dila. Kenapa laki-laki disuruh berbuat baik atau mempergauli dengan baik si istri, si wanita? Karena kalau tidak baik dia bengkok. Sebab dia diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkoknya yang paling atas. Wa inna a'waja syai'in, dan sesungguhnya a'waja syai'in, yang paling bengkok, sesuatu yang paling bengkok, fid dila, di tulang rusuk adalah a'lahu, yang paling atas. Makin kateh makin bengkok. Maka laki-laki, kalau kalian hai para suami tidak hati-hati, tidak waspada dalam meluruskan kebengkokan istri, dia bisa patah. Jangan dibiarkan bengkok, dia akan tetap bengkok, tapi jangan dikerasi, nanti dia patah. Di sekolah melo rambui dalam tapung namanya kok. Rambutnya tidak putus, tepungnya tidak terserak. Malaka ula dalam maniyah. Ula mati, baniyah tidak kusui, tidak terserak, tidak kusui. Itu yang dipesankan, hai laki-laki, hai suami, istausu,
Istausu bin nisa, karena watak karakter itu wanita itu seperti itu. Saya ingat kata Abu Hamka ketika beliau cerita, wanita itu kata beliau masih ingat, kalau dapet dan sama dapet berusia itu, yo di tangan-tangan itu dirurui ini saudaranya. Tahu dirurui? Ya galang-galangnya, ya subang-subang, ya duku-duku, dia giahnya dulu. Kalau pandailah kalian dengan wanita. Jadi yang disuruh berpandai-pandai suami, bukan perempuannya. Kita ulang. Yang disuruh pandai berbijak-bijak itu adalah laki-laki atau suami. Apa? Karena laki-laki lah yang bisa meluruskan kebengkokan itu. Dan laki-laki adalah kawamnya. Kawam. Tahu kawam? Ar-rijalu qawwamuna 'alan. Laki-laki yang mana? Di ayat itu tertulis rijal. Rijal itu menunjukkan kekokohan, keteguhan, kekuatan, watak. Rijal. Ar-rajulu. Kalau bahasa awak, rijal itu orang jantan, pria jantan. Ayat tidak memakai kata-kata selain pada rijal. Dalam ayat kan juga ada yang namanya zakar, az-zakaru. Az-zakar itu lawan wanita, lawan feminim. Tapi kalau rijal, orang yang punya kekuatan, kekokohan, keteguhan. Itu namanya jadi pemimpin. Bukan kasar, bukan kareh, tapi punya tanggung jawab. Kuat, teguh, sabar. Lebih-lebih menghadapi hantaman-hantaman kehidupan rumah tangga. Makanya kepada laki-laki dikatakan istausu. Perlakukanlah oleh kalian para wanita dengan baik. Sebab kalau kalian para laki-laki, lebih khusus para suami, umumnya laki-laki ini kakek, bapak, saudara. Kan itu laki-laki di rumah. Dibina tambah mamak mah. Tapi kalau dalam urutan kaji mamak tidak ada. Dalam urutan nasab mamak kan tidak ada. Urusan nasabnya adalah kakek, bapak, anak. Maksud suami. Yang paling dulu dengan perempuan adalah si kakek istrinya. Lalu beranak perempuan, dapat ayah. Lalu beranak laki-laki, dapat anak laki. Maka 3 orang tambah suami. Para laki-laki yang ada di rumah itu, apakah di situ ada kakeknya atau suaminya atau ayahnya segala macam, dan saudara laki-lakinya serta anak laki-lakinya, semuanya diperintah untuk istausu bin nisa. Pergaulilah oleh kalian hai para laki-laki, wanita-wanita itu dengan baik. Perintah kepada semua laki-laki. Lalu perintah itu lebih diarahkan kepada suami, karena suamilah yang paling sering bergaul dengan istri. Apalagi mereka telah mendirikan rumah tangga sendiri di luar rumah tangga ayah ibunya. Kakaknya lah cik, salah satu kakak. Dan memang laki-laki diperintahkan untuk satu kakak. Tidak bagus, tidak baik laki-laki kalau istri dia masih numpang kakaknya sama mertua.
dia belum bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Belum bisa dia jadi kepala rumah tangga, kepala keluarga. Sebaiknya juga istri begitu. Jangan bergantung terus sama orang tua. Ajak suaminya, kita bikin rumah tangga sendiri, supaya istri pun bebas mengabdi kepada suaminya. Kalau masih di rumah, emaknya nyuruh, adiknya menyuruh, antenya menyuruh, mamaknya menyuruh. Amin aja cek sasam baju cek ini lebih besok kan. Kadang-kadang biliknya dimasuki aja mintu. Itu pengalaman kan. Laki-laki tidak bebas mengatur rumah itu. Ikut dia sasah, ikut susah, ikut dangkek payah. Nikah kakak susah, duduk tengah rumah payah, menilantang pun susah. Yang terbaik orang kalau sudah berkeluarga buat rumah tangga sendiri. Ketika itu terasa ada kepala dan istri mengabdi kepada kehidupan rumah tangga. Nah, kepada laki-laki seperti ini istausu. Kalian hai pada laki-laki lebih khusus suami berbuat baik, berlaku baiklah kepada wanita-wanita. Sebab kalau kalian nak pandai kan nak biasa kalian berlaku baik, hati-hati. Wanita itu dicipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Gitu kan? Kita lanjutkan hadisnya. Ketahuilah inna awa'aja syai'. Sesungguhnya a'waj. Apa itu awaj? Sebengkok-bengkok sesuatu yang paling bengkok. Jadi a'waja syai'in fid dila. Yang paling bengkok, sesuatu yang paling bengkok di dila, di tulang rusuk adalah a'lahu, yang paling atasnya. Berarti dia tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkoknya. Fa in dhahabta tuqimuhu, maka jika engkau berusaha untuk tuqimuhu, meluruskan, menegakkannya dengan paksa dan keras, kasartahu, engkau mematahkannya. Kalau begitu jangan kerasi, jangan kasari, jangan paksa. Lambat-lambat, hati-hati. Lama-lama nanti yang bengkok itu bisa jadi lurus. Tapi kalau kasar, keras, patah dia, bagaimana patahnya? Kalau patah itu terjadi perceraian. Terjadi perceraian. Bukan perceraian, Bu. Sebelum perceraian lah cerai itu. Apaan kau? Usianya di rumahnya. Dah pulang dah hari ini banyak. Bercerai, lu bercerai lah pisah. Jadi kami laki-laki menghadap perempuan jangan keras, jangan kasar. Ikuti, tapi jangan biarkan bengkok. Jika engkau berusaha tuqimuhu, engkau berusaha meluruskannya lambat-lambat. Apa ada kesalahannya, kekurangannya, kekilafannya, kekeliruannya lambat-lambat. Lama-lama bengkoknya bisa lurus, walaupun tidak lurus betul. Itu kan kajinya itu. Ibu kan merasa itu. Wa in taraktahu, dan jika tarakta engkau meninggalkannya, membiarkannya bengkok, lam yazal a'waj, dia akan terus menerus awaj, lebih bengkok. Betapa bengkok lah. Ya. Wa in taraktahu, dan jika tarakta engkau membiarkannya dalam keadaan bengkok, lam yazal awaj, dia akan terus menjadi bengkok. Betapa bengkok. Untuk itu fastausu binisa khair, berlaku lemah lembutlah, pergaulilah mereka dengan khair. Di Pabian, Bu. Di Pabian perempuan tua
dengan kebengkokannya laki-laki terjajah, DKI namanya. Kau rahasia kami laki-laki wah. Kalau kami laki-laki lah bagawa angku DKI kau nyurang. Di bawah kekuasaan istri, di bawah komando istri, di bawah kekuatan istri itu DKI. Terlalu parahnya. Maka jadi laki-laki itu dayus, ndak udasius, dayus, ndak bisa bicara sama istri, takut istri, memantah istri dan muah, dicelelean istri bini, lamang runyuin seperti plastik terpanggang. Jangan biarkan dia bengkok, nanti bertambah lama. Bertambah lama dia bengkok. Disitulah laki-laki perlu tagangnya ndak badan terentiang, kanduannya ndak meleo-leo. Halo? Bisa? Tagang ndak badan terentiang atau badan terentiang? Membunyi-bunyi mah. Tiba di kaji tangan tu tagang membunyi-bunyi. Sudah tu putihnya loh. Putih. Kanduannya ndak menjulai-julai leleo benar. Antara tagang jo, nasinan main bijak. Itulah bijaksana. Kalau mendapat suami seperti ini luar biasa. Nabi Muhammad seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu ingin jadi Muhammad, suaminya jadi Khadijah. Jadi Khadijah saja. Jangan bandingkan suami kita dengan Nabi Muhammad. Nah, awak nak Khadijah. Cuma boleh kita meniru Muhammad, meniru Khadijah. Mandia Nabi Muhammad mungkin. Nabi saya tak itu, dia nak Nabi tu. Cuma syukuri, nikmati suami kita itu, istri kita itu sama memperbaiki. Sama memperbaiki. Sebab ikut nak panjang kajiannya, kalau nak panjang kajiannya lah kita lalui kah. Masing-masing kita lah kita lalui. Bahkan kita lah berumur 50, 60, 70 mah. Lah terasa sedikit kita koha. Tentu nasihatku lebih berarah kepada orang-orang yang masih muda-muda. Kepada anak-anak kita yang akan kawin dan yang akan bersuami. Dan perempuan juga harus menyadari kebengkokannya. Kalau ada laki-laki yang meluruskan kebengkokannya, maulah diluruskan. Jangan bengkok kepanjang saya. Bengkok kepanjang saya tidak muah tapi seleh. Tak muah. Kalau ada orang manduriannya bangi, nyeberang. Kecil seketik embudu, seketik semenangi, kecil semenangi, nama dikecian. Iko ada istilahnya di kami di Mama namanya taruang bulik basalah namanya. Lagi tahu taruang bulik basalah maka yo. Sagala nak masuk. Masuk kali lagi tak. Sagala masuk taruang bulik basalah. Iko indak iten nan dinom yang nan na lalu ayo anti lagu. Anti lah. Basalah, tidak basalah. Goreng, taruang boleh basalah namanya. Biko tibo Nabi Ibrahim ni suruh nuka bandua dulu. Kecil Ibrahim ke bini anaknya. Pasangkan ke suami kau di. Ada laki-laki tadi datang. Laki-laki itu menyuruh menuka bandua rumah. Rupanya bini itu tak tahu tu mintuanya datang. Nabi Ibrahim ko mintuono. Kok ndak lancak lah penyambutan ko baalah. Ko bagina ke beginilah kita Nabi Ibrahim sampaikan ke suami engkau kalau pulang nanti. Ada tadi orang gaya datang ko modelnya ko cirino. Orang gaya tu pesan tukarlah bandua rumah.
di bini sampai ke laki itu ranggai moru, berarti ranggai mo nyuram mo cerai itu kisahnya. Aduh, kita orang boleh bersalah tadi. Untuk itu bahwa wanita itu harus juga paham kekurangannya, kelemahannya. Kekurangan akal. Mari kita baca hadis kah? Kita pahami sedikit. Sabda Rasulullah SAW, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbi rajuli al-hazim min ihdakunna ya ma'asyar nisa." Hadis kedua. Tidak pernah aku melihat min naqisati aqlin wa dinin, yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan kekerasan keteguhan hati laki-laki yang paling teguh sekalipun, melebihi kalian hai para wanita, ya ma'syar nisa. Kita ulang terjemahannya saja. Ma ra'aitu, tidak pernah aku melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang bisa menghilangkan adhaba, bagi keteguhan lelaki yang teguh, melebihi kalian hai para wanita. Nanti kita terangkan. Faqulna lahu, maka berkatalah kami atau perempuan kepada Nabi, ma, apa yang dimaksud dengan kurang akal, kurang agama ya Rasulullah, kurang akal dan kurang agama Rasulullah. Qala, kata beliau, alaysa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rajul. Pertama, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki? Dua orang laki-laki, dua orang berusi laki-laki. Qulna bala, betul Rasulullah, tapi itulah dianya kekurangan akalnya. Awalisatin, bukankah wanita itu apabila dia haid, dia tidak salat dan tidak puasa, itulah kekurangan agamanya. Mari kita cermati. Kurang akal itu bukan tidak cerdik, bukan tidak pintar, bukan tidak juara, itu salah paham. Banyak wanita yang IQ-nya lebih tinggi dari laki-laki, pintar, cerdik, luar biasa berpikirnya. Yang dituju kurang akal tidak begitu doh. Ya. Wanita itu bukan tidak cerdik, bukan tidak cerdas, bukan tidak pintar. Bahkan banyak juara-juara di sekolah wanita. Tekun, rajin. Tapi yang dimaksud dengan kekurangan akal adalah persaksiannya setengah laki-laki. Apa maksud? Perempuan tidak bisa jadi saksi satu orang, karena akalnya kalah. Akalnya kalah. Ketika diminta dia disaksi, dia kalah akalnya. Itunya. Kalau diminta dia disaksi, dia dikalahkan oleh akalnya. Lebih-lebih orang yang disidang ini adalah orang yang dekat dengannya, dekat dengan dia. Makanya persaksian perempuan itu separuh laki-laki, dua wanita, satu laki-laki. Kalau masih belum juga tertangkap wanita, yang lebih tinggi itu pembelaannya daripada kejujurannya.
Dulu masalah suami tu. Ini bela anaknya dulu. Anak belanya. Jadi anak salah belanya dulu. Bukan pandai bersih kan enggak. Tapi yang kalah akalnya kalah. Ini takut anak-anakku kena bagi di suaminya. Nang keluar dulu tu. Tak do ke no do, tak do sama mama cukup salah letak. Langsung bela walaupun salah. Kalah akalnya walaupun dia yang cerdas. Itu deh. Perasaannya jauh lebih tinggi. Kalah dia. Jadi kalau dibawa ke sidang, dia tidak bisa satu orang bersaksi. Dua. Satu laki-laki, dua perempuan. Diakui atau tidak diakui, memang kenyataannya begitu. Karena dalam menghadapi segala sesuatunya yang menonjol perasaannya. Lebih-lebih yang dibelanya itu orang yang dekat dengan dia, orang yang dikasihinya, dan seterusnya. Laki-laki tidak. Laki-laki jarang dikuasai oleh perasaannya. Dia lebih dikendalikan oleh akalnya. Kalau kata guru-guru dulu, ketika terjadi anak terjatuh lah, laki-laki pelusi nangis lu. Tidak carinya pertolongan, nangis. Anak terjatuh, anak luka-luka. Laki-laki dan saya mencari pertolongan. Nak pelusi, duduk menangis. Mungkin nak akalnya jalan tu ada, rasanya ketir. Itulah kekurangan akalnya. Tidak kurang akal. Kekurangan akalnya begitu. Kalah akalnya dengan perasaannya. Wanita kalah kecintaannya, kalah akalnya dengan cintanya. Kalaulah cinta rasa kan? Kalau cinta tidak tentu laki-laki dia kan. Melawan nama ke mohon, melapak ke mohon, lari ke mohon laki-laki lain. Padahal kita carinya sarjana, laba kerajo, kadang-kadang punya kedudukan tinggi, tapi bisa kalah. Butuh orang yang bisa menasihatinya. Berkali-kali kita lihat dalam kenyataan itu. Pintar, cerdik, hebat, pemimpin. Tapi kalau rasanya kata kalah sehatnya. Itu dia. Kekurangan agamanya adalah ketika datang bulan, dia tidak salat, dia tidak puasa. Terima itu. Tidak bisa dibantah. Tapi bukan berarti wanita itu kurang ibadat, tidak. Kalau wanita itu menerima haid itu dengan ikhlas, dengan reda, karena ada perempuan, berpahala dia. Dia tidak puasa, dia tidak salat, diterimanya itu sebagai makhluk Allah. Itulah sunnah bagi perempuan, fitrah perempuan, maka dia berpahala. Laki-laki di saat menghadapi perempuan seperti itulah disuruh hati-hati. Sebab karena wanita itu terkadang dikuasai oleh perasaannya, bukan oleh akalnya. Lebih-lebih dalam situasi tertentu, keadaan tertentu, laki-laki disuruh mengalah. Jangan lawan perempuan yang sedang marah. Kau ibu kan perempuan wah. Jangan lawan perempuan yang sedang marah. Tanang miang lah, aniang miang. Bikolah tandang miang wak, nu datang surang miang du. Langa. Itu nasihat orang tua-tua kepada kami dulu. Langa saya. Jangan diprotes, jangan dibangi, biarang rabi hanya matanya keluar. Beko memananya lah itu. Itulah hadis kita pagi ini. Pertama,
setentangan masalah laki-laki yang dituntut untuk berbuat baik, memperlakukan baik para istri, para wanita. Itu perintah ke laki-laki. Karena laki-laki lah yang penanggung jawab di rumah tangga. Semenjak laki-laki menikahi seorang perempuan, dia diperintah untuk bertanggung jawab dan berlaku baik kepada para istri. Setiap kamu penanggung jawab, dan masing-masing orang akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Perempuan tidak dituntut tanggung jawab itu. Bahkan bercerai pun dia dengan suami, tidak dituntut itu. Menyusun anak tidak dituntut itu. Anak umur 3 bulan dicerai suami, tidak dituntut perempuan menyusun anaknya. Laki-laki yang disuruh mencari siapa akan menyusun anaknya. Begitu tanggung jawab laki-laki. Itu satu. Ada yang ragu? Aman? Tulisannya nado. Kemudian pertanyaan kemarin yang menjanjikan jawabannya hari Selasa, tapi yang Selasa tidak datang karena sakit. Masih sakit. Cuma untuk menghilang sakit harus mengaji. Mengaji itu menghilang sakit. Pertanyaan 2, pertama tentang gadai. Masih ada catatan tentang gadai. Kamu tidak tahu siapa bertanya. Yang kedua masalah zakat. Pertanyaan tentang gadai itu bunyinya masih mau ingat. Orang kami lah mau menggadai, memegang gadai. Sampai kini kami masih menerima hasil gadai. Sabananya lah sering dibaca oleh buya-buya, ustaz-ustaz ulama gitu. Cuma membuat kesimpulan. Bagi kita yang sudah lama memegang harta gadai orang, bukan hanya 1-2 tahun, 20 tahun malah. Lebih nanti luak ya reto tu. Lebih-lebih sawah. Asiannya ambil. Yang terbaik balikkan saja tanpa minta apa-apa. Kalau diurai panjang, mau tak kamu urai panjang kaedah-kaedah yang berlaku di situ. Balian saya balik. Awaklah selesai. Dia minta lebih tinggi. Kecuali sama salamoko sawah tu tak pernah kita pakai, tak pernah kita makan nasi. Hanya kita hanya memegang gadai sebagai jaminan basuh piti kita dipakai, dipinjam. Kita tak dimuasian, tak usah pakai selah, ambil selah. Basuh sulit yang perlu. Ketika tu boleh pegang gadai selama boleh, selamanya alum bayi pecik salah tadi. Itu makanya di Minang, gadai kau tidak boleh sebenarnya. Nyo boleh menggadai di Minang 3 tu. Rumah gadang Ketirihan. Tahu rumah gadang Ketirihan? Rumah gadang tu punya Basamo. Rumah gadang tu punya kaum. Awak nang kamu ni arato ni kegadai kan arato Basamo. Sebab di Minang tak ada arato awak dah. Hak pakai. Itu mungkin tak boleh ibu-ibu mengadai, harus izin penghulu. Tapi sebenarnya kadang-kadang terlintih itu. Nah, prosesnya mengadai, mamaknya tak tahu. Tak boleh di Minang tu. Nah, menjadi penanggung jawab kaum mamak penghulu ko na maci arato. Aku alasan ibu salah satunya. Rumah kadang Ketirihan, alai. Mai terbujua tangan rumah, tak ada biaya. Tak ada biaya. Mai itu tanggung jawab kita bersama, fardu kifayah. Nah, ambil atau gadai. Enggak dirando lagi. Uruskan kita semua, 3. Kalau tak boleh. Manggadai kita di Minangko menggadai balabo.
Orang ni mau gadai bala bo. Petinya Rp2 tu pakainya. Kini lah 20 tahun. Petinya dah usah-usah. Seorang nyawa. Jadi yang paling aman, yang paling nyaman, awak selaku anak ndak awak lu dulu menimo do, awak menjawab tanah tagarai sana, ambil ke orang tu beliau. Itu kesimpulan bagian tu. Suruh saya balik ambil lah tu tagarai kalian gua. Tiba nak ambil salah. Tapi ku kadang ibilihnya. Nak selamat rangai wak siswa nama gadai, nama gang gadayan, di lau pulau-pulau tahun lah awak ke ketik-ketik dulu lah. Lah ketik-ketik dulu situ je wak makan. Katang gaji tu, lah balaki lah wak. Yo tanah, yo sawah tu. Balik sebalik. Kalau di undang-undang negara 7 tahun. Di undang-undang negara 7 tahun cuma. Nah, duduk cik. Sejauh petang. Apa hukumnya haram? Apakah halal? Apakah makruh? Dan jelas keputusannya terindikasi riba. Atau riba betulan. Barang kayak siswa kita maafkan saja. Karena kaji dulu lain masalahnya. Kini lagi kaji orang melihat, dianalisa orang melihat. Yang kedua pertanyaan tentang harta zakat penghasilan. Apakah zakat penghasilan itu zakat mal? Ya. Dan zakat mal termasuk dalam zakat penghasilan. Orang yang bergaji sudah melewati nisab, gaji 5 juta atau lebih itu kurang, itu lewat nisab. Apalagi kita tidak termasuk punya tanggung jawab, punya biaya banyak, kita hanya berdua saja. Maka zakat jarji, zakat tunjangan, zakat honor itu termasuk zakat mal. Caranya keluarkan 2,5% setiap menerima atau setiap tahun. Kalau setiap tahun kali salah 2,5%. Beras sebulan mau gaji 10 juta kali 2,5%. Kan 25 ribu. Ini zakat penghasilan. Kalau penghasilan cukup tu banyak, melewati nisab, dikeluarkan 2,5% dari penghasilan. Dia termasuk zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Zakat mal adalah zakat harta. Kalau tak pandai mengituangnya, suruh orang lain mengituang. Pertanyaan kedua, boleh tak kami langsung mengasih zakat mal itu kepada sasaran? Boleh. Apalagi orang yang kita agih itu masih ada hubungan nyawa atau ketawa nyawa atau tawa orangnya, kita langsung. Kalau kita agih kepada badan amil zakat kita, kau tak terjangkau biku ke situ. Nampak dua orang tu butuh. Nampak dua orang tu perlu. Orang mengerti hidupnya. Nah, dua zakat boleh langsung. Kalau kita berikan kepada amil, jangan-jangan diambil tak sampai ke situ perhatiannya. Wah. Nah, pada awak tahu ya. Boleh si muzaki, orang yang berzakat langsung beri zakat ke mustahik kepada orang yang berhak. 8. Pilih hasilnya 8. Yakinnya. Boleh juga nyerahkan kepada badan amil zakat resmi. Kalau tak pandai mengituangnya, cari orang yang pandai mengituang. Kini kau gampang semituangnya. Buka saya Android itulah 2 kali-kali sana. Buka situ, tak pandai buat suruh cucu. Kali sekarang, tinggal aku asyik nyaman buat. Nah, 2 tu pertanyaan kemarin. Hari Senin tak salah ya. Masuk kereta, tadi tinggal catatan rumah kita tadi sempat membaca selayang. Setentang gadai. Rangai wak mengadai siswa. Kini wak melanjutkan pemegang gadainya. Apakah kita terima wasiat kini? Jangan terima.
Labara lamo la sekala mo jan terima tulak selali. Tu balai agi amela tanah kurang tun. Engkau lemak dino men tu ndak kelamak dino tu. Awak dah balai di nombor sinan kan. Anak ibilihnya tiba ketika itu berkon kelamak dino men tu. Tahu ibilih. Yang kedua tentang zakat mal, lah mau jawab sebentar. Zakat mal dikeluarkan sebab itu bagi pegawai, itulah dulu ketentuannya itu. Pegawai lah dulu ketentuannya. Itu jawaban bos tentang dua hal tadi. Nah, kalau mau jawab ada lagu tentang gadai, tentang zakat. Nah, kondak kita lanjut balik. Kita lanjut ke jawab balik. Silakan Bu. Tak terang. Tak terang amik. Zakat uang 2,5%. 2,5%. Iyalah. Kalau piti kita banyak, gebuang $1. Ini sinanya tibonya itu. Saya penghasilan wak, gebuang 2,5% itu $1. Jadi kurang 2,5%, 2,5% jadinya kan. Ketika gaji dapat apalah, pokoknya jadi penghasilan gabung 2,5%. Dengan catatan keluarkan dulu hutang piutang. Hutang jatuh tempo. Hutang jatuh tempo. Ya silakan. Padi. Anak berlaku di kampung awak salam aku. Ikui saja. Di kampung awak nisabnya lagi kan. Makasih Ibu. Sampai nisab 6,5 kuintal. 6,5 ton. Anak berlaku di kampung awak salam aku lah betul tu. Lah betul. Cuma ni petikai masyarakat awak bapa puaknya itu biasanya tu. Bapa puaknya bau upah apa? Ini ku kan pakai mesin. Upah menjajah. Upah bertanam. Basiam apa buat orang banyak berlebihnya. Kalau cukup senisab keluan. Dawakan pabilik dulu tak 10%. Jadi ikuti saja apa yang telah terjadi di kampung Assalamualaikum lah betul tu. Cuman yang dipertikaikan orang adalah masalah kini ko main upah sadolahnya. Itu biasanya tu. Main upah. Dalam hal itu kalau satu-satunya mata pencarian kita di kampung hanya ke sawah dan sawah ko main upah sadolahnya ndak do basiso do. Itu tidak ada zakat sebenarnya. Tapi kalau ada mata pencarian kita lain, kalau di pasar tinggal cuma menimu asia so kedua zakat mau biasa. Yo. Asia yang dawa. Asia yang dawa. Kalau tidak cukup infak saja. Tidak cukup senisab infakan. Tanda terima kasih, tanda syukur kepada Allah wa ala padi lagi pulang. Oh padi dimanci baru kali ya pulang nak infak salah. Bara kerimpaan, bara kaleng, bara belek. Dawat kampung awak kan belek nak. Belek kalau dulu basukek mah. 1,000 sukek tu ya. 1,000 sukek lah sampai sanisab. Sukek tu kini terlihat dari tindak. Belek. Babu. Pensiun suami itu hak istri atau warisan? Kau anak menentu begini tak? Anak menentu begini tak? Pensiun suami apakah warisan atau ikut dalam aturan pegawai jika suami meninggal pindahkah tidak warisan terus tidak warisan lah semula begitu nan warisan kok tidak ada aturan saat semula.
Baca. Aturan dalam kepegawaian Indonesia bahwa jika suami meninggal, gaji diterima oleh istri. Aturan semula begitu. Tidak warisan. Kalau anak menuntut, itu tidak haknya. Suami istri ko mengko mendapat deknya suami. Istri ko mendapat dek suaminya, bukan dek apa. Tidak nak. Kecuali di luar harta itu, asen seng meng. Asen amyang nan ditinggalkan suami namanya tirkah. Tirkah. Tarakah dan tamarutah tirkah, peninggalan. Apa saja yang ditinggalkan oleh suami selain gaji pun kalau anak-anak kita ingin bagi, kalau tidak usah. Ama ndak kami akan bagi-bagi harta rumah, ndak. Mak salah. Aman. Tapi itu tetap punya hak. Tapi ada dulu anak yang meminta dia bagi-bagi, sebab haknya. Harta apaknya ko apaknya ko punya apa digabung semua. Nah, dikumpulkan hak wali waris, ahli waris. Dibagi-bagi. Gaji enggak? Gaji untuk istri yang ditinggalkan suami. Sampai kini ibu masih begitu memahami. Banyak. Enggak gaji. Kan gaji tadi nak. Enggak suami banyak tu, gaji. Lah, masih ada sedikit salah paham. Jadi ibu-ibu, mau ya ibu ya, kau tangan muka. Kalau suami kita meninggal, jika suami itu meninggalkan harta, bukan harta gunung ini, wah. Gunung ini itu lah tahu kita sedolahnya. Pencarian berdua kau lu jaleh logo, harus jaleh. Pencarian berdua kau, istri masuk saham, suami masuk saham, sama-sama memasukkan. Itu baru dibagi. Tapi kalau istri membantu suami itu tidak gunung gini itu dah. Dulu awak suami saya mengalihnya. Lalu apa bininya? Lama-lama di rumah tak mengambang yang tidak mengambang asin. Anak lah babi gadang lo. Kita telon hanya kalau kadai itu tidak gunung gini itu dah. Membantu suami. Kalau mati suami itu tidak ada gunung gini itu. Nang gunung gini, nang berusi mengalih, laki-laki mengalih. Lalu keduanya laki bini disatuannya galihnya, gunung gini itu. Kadang-kadang keserakan itu muncul di ado. Keserakan muncul karena ada. Kalau tidak ada, tidak serakah orang. Dia banyak, nanti boy pilihnya. Nah, kumpul harta semua. Kalau suami kita termasuk orang punya peninggalan, kumpul harta semua. Istri dapat, anak-anak dapat, ranggek suami dapat je lupa. Kalau suami yang meninggal, jika hidup orang tua keduanya dapat, haknya ada situ. Anak-anak ada hak situ, awak situ ampek tu dapat. Lah ada ketentuannya. Kalau kita kami seorang, ranggek suami nak wagiah, berarti kita melahap hak orang lain. Kecuali mituak mengecian. Di kami nang gaya-gaya kau tak perlu kami doh untuk kau selain anak kau sadolahnya ikhlas ambil sadolahnya. Tapi tetapnya punya hak di situ. Punya hak di situ. Kan anaknya. Dan harus dibagi. Jangan di kabir sadolahnya. Tak kulu nak turasa kelalaman. Kamu memakan harta warisan dengan canguk, serakah.
Kalau ada anak yang minta, dia nyebut tuh memang haknya agian. Ini susah. Agian atau nyebar ketujuh sesuai dengan haknya. Tapi biasanya jarang-jarang anak yang minta. Biasalah. Kami pandailah kami mencari. Pokoknya kami selagi ama idit tak kamanu. Pakai selama aniangnya. Cuman walaupun anak aniang, hati-hati sepeninggal kita. Bacirangak je kau. Kalau aniang-aniang tu tetap kita baik aturannya. Jadilah kalian tak menentukan ini jadilah. Tapi kalau mak mati ku dan bah, kalian harus jadilah saat ini. Lebih-lebih tentang rumah. Bawa rumah tu warisan rumah. Yang tak warisan rumah di Minang. Rumah kadang tak ada warisan. Tapi kalau rumah bobek surang, suami awak ambil rumah di tanah awak tu perjalian tu. Sebabnya bobek. Apalagi di tanah Bali, berjalian. Karena biasanya yang mengangkang harto peninggalan ko kalau ndak nemu do nentu rumah wah. Rumah kalau ribetnya ranggai nampal yang berkuasa dua tu. Ko nak nentu gitu. Anak menengah lari je leh. Kalau ibu-ibu ambil rumah, suami ambil rumah, jalihan. Itu warisan. Warisan. Bagi atau bagaimana? Jalihan. Kalau abang-abangnya, udah-udahnya ini mengician, kami tak perlu rumah, biarlah dia saya mau rumah. Kami aman. Kadang-kadang mengangkangi adiknya tak. Adik tersampak, adiklah mencari rumah yang kabari. Mencari kontrak susah mengangkang. Aku memang harus orang gaib berjale-jale. Melebar kasinan tadi nak kepada Bu Chan melebar jawapan kita kasih. Masih ada tanggung? Silakan Bu, masih ada Bu. Nak terang lah. Ya, itu ada perintah. Nah, kita kaji ke kini hukum agama. Kan hukum agama. Nah, kalau turui ibu taati pemerintah, jalankan agama. Turui pemerintah tu, nah agama jalankan. Lah, jawaban apa politisnya gua? Yang ndak cuma adalah gaji suami. Tadi kita jawab kan? Gaji suami dalam aturannya untuk istri. Lah aturan semula. Alun nak balaki orang tu lain buat ketentuan dulu. Masa kau kalau mati kau nanka di luar tu baru dibagi. Ya Bu. Rasanya itulah kejiwa pada pagi hari ini. Semoga berfaedah. Cuman di situasi nomor koko tetap jelah membagian suatu saran musim panen, tetap menjaga kesehatan dan hati-hati penyakit. Sebab penyakit nama tanggung kok banyak orang kini menyepek penyakit herpes. Herpes yang paling parah kan menyerang kepala. Amulah sebulan sakit cuman tak kecil-kecil. Tahan sih. Patang tak bisa dah. Lalu gitu itu mudah-mudahan ibu-ibu bisa jaga kesehatan, makanan, istirahat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. InsyaAllah di hari yang akan datang kita lanjutkan. Kan hari pun sudah habis sebetulnya. Dan wakil ibu lah datang petang ke rumah. Beliau mewakili petang ke rumah
menyilau menceliak. Telah diwakili. Terima kasih atas perwakilannya. Kita ucapkan puji kepada Allah. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.